Ya, kali ini kita akan melihat kaset pita ya. Kaset pita Live Aid yang cukup menghebohkan eh, pada tahun 1985. Dan seperti diketahui, Live Aid itu adalah konser amal yang digagas oleh Bob Geldof, bertajuk konser amal Live Aid untuk membantu jutaan rakyat Ethiopia ya pada saat itu yang menderita kelaparan luar biasa. Dan bahkan Iwan Fals pun membuat album dengan judul yang sama, yaitu Ethiopia. Nah, latar belakang daripada konser tersebut yang diselenggarakan di dua kota, yaitu di kota Wembley, London, dan di Stadion John F. Kennedy di Philadelphia. Di atas panggung banyak ya sederet musik-musik, antara lain adalah Queen, U2, David Bowie, Elton John, Madonna, bahkan ada juga Black Sabbath dan juga Led Zeppelin. Dan ini pada saat itu menjadi fenomena global. Konser ini disiarkan secara langsung ke hampir, menurut data, 150 negara di seluruh dunia, dan pada saat itu mengumpulkan dana sebesar 127 juta dolar yang akan disumbangkan. Dan angka tersebut angka yang sangat fantastis ya pada masanya. Dan dengan Live Aid itu mau dikatakan bahwa bisa menyatukan musik, menyatukan dunia. Namun di balik kesuksesan Live Aid tersebut terdapat kisah pahit yang bagi bangsa Indonesia, karena pada tahun tersebut juga yang tersiar kabar bahwa di Indonesia dengan cara merekam hasil video siaran langsung melalui antena parabola, kemudian ada beberapa label ya, label rekaman pada waktu itu memisahkan antara audio dan videonya, dan audionya akhirnya dibuatkan menjadi kaset-kaset ya, kaset-kaset yang akhirnya kaset-kaset tersebut direkam. Dan secara sadar pula Indonesia pada saat itu mengedarkan kaset-kaset tersebut ke negara-negara luar, dan kebanyakan di daerah-daerah Jazirah Arab. Dan pada suatu waktu Bob Geldof sebagai penggagas daripada Live Aid tersebut, tanpa tidak disengaja mendapatkan kaset-kaset itu yang dilengkapi dengan cukai tertulis pajak penjualan dan PPN di sini, yang dijual di Jazirah Arab, dan itu merupakan pelanggaran hak cipta. Dan pada saat itulah banyak musisi luar negeri, Bob Geldof seperti dalam tanda petik mengancam katanya akan mendatangi istana negara untuk meminta pertanggungjawaban. Dan oleh karena kaset-kaset inilah, makanya era pembajakan atau pralisensi di Indonesia berakhir, dan mulai 1 Juni 1988 itu dimulai dari kaset-kaset dengan lisensi yang harganya lebih mahal. Nah, pada saat itu kita bisa lihat di sini ada beberapa rekaman ya. Yang pertama ini dari Teams Records. Dan di sini ada juga dari ini Atlantic Records yang hampir-hampir mirip ya, mungkin ada kerjasamanya. Dan di sini terlihat harganya sama ya, Rp2.000 pada waktu itu tahun 85. Dan selain itu ada juga Billboard. Dan di sini memang Live Aid Concert for African Famine Relief, tapi pada intinya ini adalah
kaset bajakan yang disetujui untuk dijual ke luar negeri ya. Dan pada saat itu di beberapa media terlihat ada Bob Geldof menghancurkan kaset-kaset seperti ini yang memang ternyata semuanya adalah buatan Indonesia. Nah, di sini terlepas dari itu semua, kita akan lihat bahwa ada ya di sini katakan contohnya ini yang kaset Live Aid ini, yang Live Aid at Wembley Stadium. Di sini ada Queen dan boleh dikatakan salah satu konser terbaik sepanjang abad 20-an ya. Itu adalah Queen live di Live Aid dan bahkan diangkat menjadi satu film, yaitu Bohemian Rhapsody, di layar lebar yang sangat juga sukses. Di sisi menariknya, begitu hebatnya pada saat itu industri rekaman Indonesia bisa memisahkan ya antara audio dan video, dan akhirnya audionya mungkin dibuatkan semacam piringan hitam atau vinilnya, dan juga mungkin akhirnya dilakukan untuk pencetakan atau mungkin produksi yang besar-besaran. Nah, yang juga menarik di sini yang ini ya, tertulis lunas PPN, dan juga di sini di dalamnya sangat detail sekali ya. Ini bahwa di sini ada konser di 2 tempat digabungkan jadi satu ya. Bahkan di sini ada The Bottom Reds Wembley Stadium, I Don't Like Monday. Ini grup band daripada Bob Geldof sendiri ya. Dan di sini yang membuat sangat hebat adalah bahkan kaset-kaset ini untuk dikatakan ya, di sini ada story-nya luar biasa sekali. Di sini dari mulai pukul 11, di sini juga ada pukul jam-jam berikutnya ya. Dikatakan ada, boleh dikatakan rundown acaranya ada di sini ya. Dan hampir semuanya ini boleh dikatakan pada saat itu ya, pada zaman itu belum ada Wikipedia. Tapi di sini sudah boleh dikatakan jelas ya. Mungkin ketika berpikir, ketika membeli kaset ini pada tahun tersebut, termasuk saya juga pribadi berpikir ini adalah teksnya ya, tapi ternyata tidak. Ini adalah rundown daripada konser Live Aid tersebut. Dan inilah terlepas dari begitu banyak kontroversi yang terjadi, ini membuktikan luar biasa industri rekaman Indonesia pada saat itu maksudnya, yang hampir semua label rekaman ya. Di sini saya ulang kembali, ada Tim Records, di sini ada Atlantic Records, di sini juga ada Billboard Records. Dan ini walaupun apapun itu ya, ini Indonesia sudah menorehkan sejarah dalam industri rekaman ya. Sampai-sampai Bob Geldof yang belum mengeluarkan rekaman aslinya, tapi kok sudah ada negara lain yang memproduksinya dan mengedarkannya tanpa ada izin hak cipta daripada itu. Itulah sekilas mengenai kaset Live Aid yang sangat-sangat membuat Indonesia terkenal pada saat itu ya. Dan bisa diulang kembali bahwa kaset pita era lisensi itu kembali dilakukan pada mulai 1 Juni 1998.